Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali di perkuliahan sistem pembangkit. Untuk kabar teman-teman kami semua bagaimana nih? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Ya, berarti bisa mengikuti perkuliahan kali ini dengan lebih baik ya, seperti itu. Oke. Untuk pelajaran yang akan kita bahas hari ini terkait masih terkait dengan ranking cycle, tapi akan fokuskan kepada yang namanya sistem rigidnya atau pemanasan ulang. Nah, dari sini nanti akan dijelaskan kenapa sih kita harus melakukan sistem pemanasan ulang tadi pada siklus ranking, apa dampaknya, dan mungkin analisisnya nanti seperti apa, dan faktor efisiensinya itu seperti apa. Itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, ini sekadar introduksi bahwa masih relate dengan pertemuan minggu lalu, bahwa pada bagian yang kemarin itu kita sebenarnya sudah mempelajari bahwa dengan meningkatkan tekanan boiler, kita bisa meningkatkan tekanan boiler tadi, maka untuk efisiensi termal dari siklus Rankine sendiri itu juga akan mengalami yang namanya peningkatan. Tetapi di satu sisi tidak bisa dibohongi bahwa akan terjadi yang namanya kelembaban uap, atau di titik tersebut akan terjadi penurunan tekanan pada sisi masuknya. Nah, maka itu akan berpengaruh terhadap kelembaban yang terjadi pada sistem. Nah, maka wajar untuk menanyakan hal berikut. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peningkatan efisiensi pada boiler dengan cara meningkatkan tekanan tanpa menghadapi masalah kelembaban yang berlebihan pada sisi masuk turbin. Nah, ini ternyata meningkatkan tekanan boiler tadi itu akan berpengaruh terhadap tumbuhnya kelembaban pada sisi masuk turbinnya. Karena bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini kemudian kita mengenal dua cara atau dua opsi. Yang pertama yaitu bisa mensuperheat uap ke suhu yang sangat tinggi sebelum masuk turbin. Nah, ini bisa menjadi solusi yang pertama karena suhu rata-rata saat proses kemasukan kalor itu juga akan mengalami peningkatan, sehingga tentunya akan meningkatkan efisiensi dari siklus Rankine itu tadi. Nah, tapi metode ini harus memikirkan juga yang namanya aspek meteorologinya, atau kalau disangkutkan dalam ilmu teknik mesin itu bagaimana terkait ilmu bahannya. Apakah ada selama ini bahan yang bisa atau material yang bisa menahan pada suhu yang sangat tinggi tadi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Ini juga kita bahas kemarin itu bahwa untuk temperatur yang bisa ditahan itu sekitar 600 derajat Celcius. Bahwa di atas 600 derajat Celcius tadi mungkin harus dikembangkan suatu material baru yang lebih tahan terhadap suhu tinggi tadi. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya ekspansi uap di turbin. Nah, yang bisa dikerjakan atau dilakukan dalam dua tahap, dan di antaranya adalah pemanasan ulang atau reheat yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Nah, dalam kata lain, modifikasi siklus Rankine ideal, proses pemanasan ulang. Pemanasan ulang adalah solusi praktis untuk masalah kelembaban yang berlebihan pada turbin dan biasanya digunakan di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di sini bisa kita lihat siklus ideal pemanasan ulang itu berbeda dengan siklus ideal Rankine sederhana. Kalau yang sederhana kemarin itu kan tidak ada yang namanya high pressure turbine maupun low pressure turbine, itu tidak ada. Artinya kalau dia sehabis boiler memutar turbin, kemudian langsung masuk ke kondenser. Sekarang prosesnya sehabis boiler masuk ke high pressure turbin, kemudian di reheat, dimasukkan kembali ke boiler, baru memasuki low pressure turbin. Nah, di proses inilah yang namanya disebut dengan reheat tadi atau pemanasan ulang. Nah, bisa dilihat di penjelasan ini. Pada tahap pertama atau high pressure turbine, uap diekspansi secara isentropik ke tekanan menengah dan dikirim kembali
biasanya suhu masuk pada inlet turbin tahap pertama. Kemudian uap diekspansi secara isentropik di tahap kedua, ketekanan kondensat. Di mana saja titik isentropik tadi bisa dilihat di diagram yang membandingkan antara temperatur dan entropinya. Ada di titik 3 dan 4, di titik 5 dan titik 6. Nah, itu adalah proses yang terjadi secara isentropik tadi. Nah, dengan demikian total kalor masuk dan kerja output turbin dalam suatu siklus pemanasan ulang menjadi Qin sama dengan Q primary ditambah Q liquid. Nah, jadi untuk nilai Qin-nya akan terjadi sedikit perubahan. Qin sama dengan H3 dikurang H2 ditambah H5 dikurang
suatu power plant itu beroperasi pada ideal rigid cranking cycle. Jadi diketahui di kasus ini bahwa suatu beroperasi suatu cranking cycle dengan metode rigid. Uap memasuki head pressure turbine pada tekanan 15 megapascal. Nah, jadi uap tadi memasuki turbin pada kondisi tekanan 15 megapascal dan temperatur 600 derajat Celcius. Kemudian dikondensasikan pada kondenser dengan tekanan 10 kilopascal. Mirip-mirip sebenarnya yang kemarin ya, tapi di sini ada rigidnya. Nah, jika moisture content atau kadar kelembaban tadi yang diinginkan pada steam atau pada uap di bagian keluaran low pressure turbine itu sebesar 10,4% atau Islam X ini tidak melebihi dari 10,4%. Tidak melebihi dari 10,4%, maka hitungan yang pertama tekanan di mana steam tadi sebaiknya kita lakukan rigid. Artinya tekanan di titik 5 dan 6 biasanya yang terlibat. Nah, kemudian bagaimana thermal efficiency dari siklusnya? Ujung-ujungnya memang pasti di sini kan, the thermal efficiency of the cycle. Suatu kata-kata atau suatu kalimat yang sudah tidak asing lagi, sudah kita pelajari untuk teman-teman kemarin. Nah, asumsikan steam di sini di rigid pada tingkat temperatur di high pressure turbine. Nah, di sini ada berbagai macam solusi, asumsi dan analisis. Nah, solusinya di sini steam power plant operating on the ideal cranking cycle. Jadi yang kita cari di sini adalah steam power plant yang beroperasi pada ideal cranking cycle. Bagaimana itu hitungannya? Kemudian untuk spesifik moisture content, nah, jadi untuk kadar kelembaban secara spesifik yang diinginkan itu juga dihitung berdasarkan soal yang ada di atas. Artinya tidak boleh melebihi dari 10,4%. Bagaimana kan itu? Ada yang diasumsikan bersama dari soal ini, yaitu pertama beroperasi pada kondisi static. Nah, layaknya pertemuan-pertemuan yang lalu itu diasumsikan sebagai steady state operating. Kemudian yang kedua, kinetic and potential energi itu diabaikan. Artinya potensial energi maupun kinetic energi itu diabaikan di kasus ini. Nah, kemudian kita langsung ke analisisnya. Oke, ini adalah penggambaran dari soal tadi. Nah, di mana dia memasukkan high pressure turbine pada 15 megapascal, 600 derajat Celcius. Kemudian yang diinginkan di bagian sini, nah di bagian 5 dan 6, agar moisture content itu tidak lebih dari 10,4%. Nah, kemudian di sini ada yang namanya diagram TS, diagram yang membandingkan antara apa Wahyu? Temperatur dengan S-nya apa? S kecil. Temperatur dengan entropinya. Oke, temperatur dengan entropinya. Nah, ini adalah wujud penggambaran dari soal yang akan atau kasus yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke. Nah, jadi untuk menguraikan kembali di soal tadi, kita yang pertama itu mencari tentang bagaimana tekanan rigidnya. Tekanan dari rigidnya. Tekanan rigid. Nah, seberapa besar kan tekanan rigid yang akan kita cari? Itu adalah poin tanya. Nah, ada beberapa yang bisa kita ketahui selain dari angka, itu bisa kita ketahui juga dari grafik. Dari tadi di grafik
Pascal. P2 sama dengan P3 sama dengan 15 megapascal. Oke, ini kita. Selain itu, yang bisa kita ketahui di sini adalah T3 sama dengan T5-nya. T3 sama dengan T5. Itu besarnya adalah 600 derajat Celcius. Oke. Menurut logika teman-teman di sini, kenapa Bapak bisa mengatakan T3 sama dengan T5? Kalau dilihat di sini, silakan difokuskan di sini. T3 sama dengan T5. Karena dari Pak. Ya, Karena dari diagram itu terlihat Pak di sini ya. di garisnya. Oke. Garis warna. Nah, ini kan dia adalah isotermal atau suhunya antara titik 3 dan titik 5 itu sama, terlihat di grafiknya. Oke, analisa yang bagus dari Wahyu. Kemudian kemarin kalau tidak salah kita ada menghitung yang namanya X. Ada yang ingat X? Sorry. Oke, X. Di sini yang kita cari adalah X6 atau keluaran pada titik 6. Bisa kita katakan X tadi sebagai kualitas uap, betul? Iya kan? Ya, kualitas uap. Nah, ini X ini sebagai kualitas uapnya. Kualitas uap. Oke. Kualitas steamnya. Oke. Di sini bagaimana caranya? Coba kita lihat di sini lagi. Kita mulai ke soal. Di sini ada yang namanya X6 sama dengan 0,896. Dia berada pada kondisi di mana bisa dikatakan berada pada posisi cair jenuh, bisa juga berada pada posisi uap jenuh atau di masa transisinya. Dia diibaratkan sebagai X tadi. Kalau menurut perkiraan teman-teman di sini, di manakah angka 0,89 ini didapatkan? Dari mana? 0,896. Berada pada kondisi saturated mixture. Gimana kira-kira bisa mendapatkan ini? Oke, menggunakan rumus menurut nama. Gimana rumusnya dimasukkan itu? S6 dikurangi SF dibagi SFD. S6 dikurangi SF dibagi SFJ. Oke, boleh. Entropi pada titik 6. S6-nya bukannya S6 di sini sebagai kita cari tahu teman-teman. Oke, Bapak coba luruskan sedikit di sini. Jadi kenapa bisa muncul X6 di sini? Karena itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soalnya tadi. Kita anggap di sini misalkan atau sticknya steam itu berada pada kondisi 100%. Tetapi karena yang diinginkan oleh soal, kita kalau bisa karena soal ini menurunkan menjadi 10,4% katanya. Oke, 10,4%. Maka didapatkan nilainya 100 dikurang 10,4 89,9.
sistem. Kalau dikaitkan dengan perhitungan X tadi, maka harus diubah ke dalam bentuk pecahan. Oke. Sejauh ini bagaimana untuk pencarian nilai X6 ini? Sudah jelas atau belum? Kira-kira? Oke, ini didapatkan dari sini. Kemudian akhirnya nilai-nilai yang masuk ke perhitungan X tadi 0,496. Maka untuk mencari entropinya seperti langkah yang kita tempuh di pertemuan sebelum kita kemarin itu, ada S6 karena entropi yang kita cari di sini SF ditambah X6 dikali SFG atau sama dengan 0,6492 ditambah 0,896 yang dikalikan dengan 7,4996. Ini adalah nilai dari S6 nya sama dengan 7,3688 kilojoule per kilogram Kelvin. Ini adalah nilai dari S6 nya. Karena yang penting di tiap kesempatan kita harus mencari apa ya kemarin? Mencari nilai ini Pak. Nilai apa namanya? Height apa? Hasil entalpinya. Karena akan mencari nilai entalpinya. Tapi untuk mencari nilai entalpi
anggap sudah clear. Kemudian kita lanjut ke step 5. Di sini ada yang namanya step 5. Step 5 atau langkah 5-nya. Di step 5 itu yang diketahui adalah T5 sama dengan 600 derajat Celcius. Bisa didapatkan dari grafik tadi, grafik yang sebelumnya, bisa kita lihat dari apa yang diketahui di persoalan sebelumnya. Kemudian posisi entropi di titik 5 itu sama dengan entropi di titik 6. S5 sama dengan S6. Kenapa kita bisa mengatakan entropinya sama? Itu juga berdasarkan atau bersumber dari di sini tadi. Posisi 5 dan 6 itu terjadi secara isentropik karena garis vertikalnya lurus ke arah bawah. Itu bisa berlangsung secara isentropik. Nah, berdasarkan informasi yang ada ini, kemudian kita tarik apa yang ingin dicari tahu di sini. Nah, yang dicari tahu adalah tekanan di titik 5. P5, kemudian entalpi pada titik 5-nya. P5 dan K5-nya. Oke, untuk 600 derajat Celcius dan S5 sama dengan S6. S5 sama dengan S6 dan nilai itu 7,3688 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, maka di sini bisa kita dapatkan yang namanya tekanan dan yang namanya entalpi di titik 5. Mungkin pasti akan muncul pertanyaan di sini. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan P5 dan K5-nya? Ini juga berdasarkan yang namanya tabel tadi. Tabel termodinamika. Ini berlangsung pada keadaan dia posisinya adalah superheated. Dia berada pada keadaan superheated water. Nah, untuk langkah ini memang agak sedikit tricky kan? Tricky dalam artian itu ini bisa berdasarkan asumsi kita masing-masing. Maka tinggal ini kita tidak mencocokkan 600 derajat Celcius dan posisi entropi 7,3688 itu cocokkan berada pada pada tekanan berapa? Nah, kalau kita lihat di contoh soal tadi itu berada pada posisi 4 megapascal. Jadi ini berdasarkan asumsi kan pesannya. Jadi ini berdasarkan asumsi bahwa pada tekanan 4 megapascal ini pada tekanan 4 megapascal dan posisi temperaturnya adalah 600 derajat Celcius, sedangkan S-nya itu adalah 7,3706. Nah, jadi kan kalau kita perhatikan ini bisa dianggap sebagai 7,37 tadi. Nah, maka ini bisa kita anggap bahwa tekanan yang bekerja di titik 5 itu adalah sekitar 4 megapascal tadi. Nah, dari situ kita juga bisa mengambil nilai H-nya. Nah, kenapa kita mesti mengambil nilai H? Ya, karena akan dimasukkan ke dalam perhitungan efisiensi Stable-Style. Nah, dari itu kita bisa tuliskan bahwa untuk nilai P5-nya
kurang dari atau sama dengan 4 megapascal berdasarkan step 5 yang kita dapatkan tadi. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya dari step 5 dan step 6 tadi. Booster konten, jadi ada booster kontennya tadi kurang dari atau sama dengan 10,4%, maka tekanan rigid itu harus sebesar 4 megapascal atau lebih rendah daripada 4 megapascal tadi. Dan itu berdasarkan step 5. Di mana step 5 tadi lah yang terjadi namanya reset aktivitas. Kalau di sini, nah resetting itu terjadi pada posisi langkah 5. Jadi pada langkah 5 itu supaya booster konten itu tidak lebih dari 10,4, maka tekanan yang bekerja di situ kalau bisa diatur sebesar 4 megapascal atau lebih rendah daripada 4 megapascal. Itu adalah penyelesaian di poin A-nya. Lanjut ke penyelesaian step 1, step 2, step 3 dan langkah kita yang di pertemuan sebelumnya. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang namanya bentar, kita ada yang beres dulu. Kemudian bagaimana dengan efisiensi ranking cycle? Ranking cycle-nya. Nah, bagaimana dengan efisiensi dari siklus cycle? Oke, seperti biasa ada beberapa langkah yang harus kita penuhi di sini. Kalau langkah 6 dan langkah 5 tadi sudah kita kerjakan, ini step 6, kemudian step 5 yang sudah kita kerjakan, maka yang tersisa adalah step 1, step 2, step 3, dan step 4-nya. Step 1, step 2, step 3, dan step 4. Oke, untuk step 1. Diketahui di sini ada yang namanya P1 sebesar 10 kilopascal dan yang namanya P2 di sini, dan dia berada pada kondisi saturated liquid. Ya, setuju ya? Kenapa dia berada pada kondisi fase saturated liquid? Ya karena dia memang air yang ditumpahkan dari kondensor. Jadi dia memang berada pada kondisi saturated liquid tadi. Di sini yang kita cari adalah berapa besar H1 dan berapa besar P1-nya. Apa P1 kemarin? Masih ingat? Oke, ada yang lain? Berdasarkan data tabel, P1 adalah atau V adalah ini.
Webamkin ditambah dijumlahkan atau berkurang? Dijumlahkan dengan satunya. Jangan ragu-ragu dong jawabnya. Nah, Webamkin ditambah K1. Maka dari sini bisa diinputkan angka-angkanya. Webamkin tadi 15,14 kilojoule per kilogram yang dijumlahkan dengan K1 191,81 kilojoule per kilogram. Maka untuk besarnya K2 tadi adalah berapa nih? Boleh diumumkan. 206,95 kilojoule per kilogram. 206,95 kilojoule per kilogram. Nah, ini adalah nilai dari K2-nya. Nah, H1 dan H2 sudah didapatkan. Kemudian lanjut ke step 3. Step yang mungkin kalau operasi ini paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena ini langsung kita bisa mendapatkan angka-angkanya berdasarkan nilai dari tabel. Paling mudah, makanya bisa disebut paling mudah. Kemudian step 3. Step 3 ini kondisinya adalah 15 megapascal 600 derajat Celcius. Step 3.
dan berapa besar nilai temperaturnya, berapa besar nilai H dan berapa besar nilai temperaturnya. Di sini ada yang namanya H4. H4 ini tidak bisa kita dapatkan secara instan. Kenapa seperti itu? Karena coba kita cek dulu di tabel. 4 megapascal, tiganya sama dengan 6,6796 kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi bagaimana H dan T pada kondisi T sama dengan 4 dan S nya sama dengan 6,6796. Ini bisa dicari berdasarkan tabel, tapi harus melalui yang namanya interpolasi. Oke, bisa kita lihat di sini 4 megapascal. Kita cari dulu di sini yang namanya 4 megapascal. 4 megapascal dengan S 6,6796. 6,6796 itu berarti terletak di antara sini dan ini ya, 300 dan 400. Ya, 350 dan 400. Oke. Terletak di antara 350 dan 400, 350 dan 400 derajat Celcius. Ini, maka kita bisa menggunakan yang namanya interpolasi tadi, interpolasi perhitungannya. Pertama kita mencari H-nya dulu, mencari H. Kalau diingat kemarin itu kita tinggal memasukkan angka yang akan kita cari 6,6796. Karena di sini S nya tidak tahu ya. S nya tidak tahu di sini. Kemudian dikurangkan dengan 6,5843. Ini. Batas bawahnya ya, batas bawahnya 6,5843 yang dibagi dengan batas atas 6,7714 dikurang 6,5843. Oke, sama dengan X, karena ini yang akan kita cari, dikurang dengan 3093,3. Ini. Dibagi dengan 3214,5, 3214,5 dikurang dengan 3093,3. Oke, siapa yang kira-kira bersedia untuk menyelesaikan? Boleh. Sambil dibantu teman-temannya yang ada di bangku. Boleh sambil pakai kalkulator. Silakan. Menyelesaikan ini supaya dapat X-nya atau H yang kita inginkan. Silakan. Memberikan kesempatan. Wahyu mungkin, atau Jose atau Munawar. Boleh, jangan paksa Pak. Namanya juga belajar. Untuk menyelesaikan H-nya. Silakan. Munawar boleh? Silakan. Oke.
dilihat yang kotak-kotak tadi sudah nampak semua. Ada H6, kita punya H5, kemudian kita punya H1, H2, H3 dan H4. Maka tinggal finishing di bagian akhirnya, yaitu perhitungan terkait kalau masuk, kalau keluar, kemudian berakhir di efisiensinya. Oke, kita lihat dulu nilai dari Kiin. Sini Kiin sama dengan atau kita lihat lagi dari sini lah, masuk saja dulu. Perhitungan Kiin. Terkait kalau yang masuk Qin sama dengan H3 yang dikurangkan dengan H2 ditambah H5 dikurang H4. Ini bukan rumus yang turun dari langit ya, berarti ini memang sudah ada di penjelasan sebelumnya tadi. Tapi karena terhapus kembali tadi, nah ini Qin itu bisa didapatkan dari H3 dikurang H2 dijumlahkan dengan H5 dikurang H4 seperti yang ada di sini. Maka tinggal kita substitusikan langkah-langkahnya. H3 yang tadi itu adalah 3583,1 3583,1 dijumlahkan dengan dikurang dengan H2-nya. H2-nya adalah 206,95 dijumlahkan dengan H5 dikurang H4. H5-nya ini 74,9 dikurang dengan H4 yang baru kita dapatkan 155,0. Saya dapatkan hasil akhirnya berapa tuh hasil akhirnya itu? Tiga 3896,1. Ya, nanti bisa dipadahkan sendiri atau diverifikasi sendiri ya di ruangan. 3896,1 kilojoule per kilogram. Nah, ini adalah nilai dari Kiin. Kemudian keywordnya, perhitungan keyword. Keyword itu selalu antara yang pertama dengan yang terakhir.
sebagai perbandingannya bahwa dengan pertemuan sebelumnya kemarin yang perhitungan kita 19,6% itu, kalau tidak salah yang di bagian bagaimana cara meningkatkan siklus Regin, ya ada di situ 19,6%. Nah, dengan metode perhitungan Regin itu ternyata bisa mereduksi moisture content tadi sebesar 10,4% seperti yang diinginkan dari soal. Nah, berarti memang untuk Regin ini memang bisa dikatakan mampu untuk mengurangi kadar tulang korban yang bekerja di siklus Regin tadi. Sedangkan untuk efisiensi termanya sendiri itu bisa meningkat dari 43 ke 45%. Bisa di cross check lagi perhitungan sebelumnya ya, bahwa perhitungan di pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan sebelumnya itu ada kita menghitung sampai 43%. Yang menolak ya, betul. Seperti poin penyelesaian C apa yang B lupa lagi. Jadi ada 43%. Nah, hari ini kita mendapatkan perhitungan yang lebih baik dengan Regin, yaitu sebesar 45% dengan metode Regin cycle. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Diubah menjadi regeneratif dengan perubahan juga pada bagian siklusnya. Jadi siklusnya ini akan langkah